Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang siam. Kurang acaknya. Sepada tamat, kemarin kita bahas masalah sahur. Sekarang hakikat i'tikaf. Walaupun bapak-bapak tidak punya niat untuk i'tikaf, tapi harus tahu i'tikaf itu apa. Jangan sampai i'tikaf itu luka abdi mah terang cenah gitu. Jadi harus tahu. Sebab ini disyariatkan. Halaman berapa? 75. Hakikat i'tikaf, makna i'tikaf. I'tikaf arti asalnya menetap, cicing, tidak meninggalkan, mengasingkan diri, menahan dan mencegah. Arti i'tikaf berkembang menjadi menyembah dengan tetap dan tidak meninggalkan sembahannya. Tekun. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah, jadi tekun beribadah itu artinya i'tikaf. Di sini menggunakan akifun. Sama dengan dalam Al-Baqarah wa antum akifuna fil masajid. Di sini juga kata-katanya sama, akifun. Tapi ya mau tetap tekun beribadah kepada patung. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Nah, di sini menggunakan kata akifin, artinya tetap menyembah. Sedangkan yang dimaksud dengan i'tikaf yang disyariatkan adalah menetapnya seorang mukmin di masjid dengan niat beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Dan ada syaratnya juga, yaitu siam ya pada bulan Ramadan. Nanti ada waktunya. Hukum i'tikaf, i'tikaf itu disyariatkan. Firman Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina wal ruk'is sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Nah, ini Masjidil Haram. Untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Al-Baqarah 125. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Al-Bukhari. Iktikaf itu hukumnya mandub, sunat. Tidak ada perintah yang menunjukkan wajib, serta tidak ada ancaman bagi orang yang tidak iktikaf. Tah ningali kieu mah, wah atuh cenah. Wah, senang ya. Firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid.
Dan janganlah kamu bermubasyarah dengan istri-istrimu manakala kamu sedang i'tikaf di masjid-masjid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana atakafa ma'i fa ya'taqib asro itu." Seharusnya asrul awakhir. Berarti itu nama di barisan. Al-asrul awakhir. Siapa yang beriktikaf bersamaku maka hendaklah iktikaf pada 10 malam terakhir. Sedangkan iktikaf bagi perempuan tidak ada keterangan kecuali istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu pun setelah ada izin dari beliau. Dalam pelaksanaannya pun harus lebih tertib menggunakan ruang khusus seperti tenda, jangan sampai mengganggu orang-orang yang akan sholat berjamaah. Jadi tendanya juga langsung ke kamar. Nah, ya ke kamar, gitu ke kamar pribadi, ke kamarnya, ke rumahnya. Bagi upami di dia anu itikaf tadi juru misalnya tanya bapak-bapak teh atuh. Upami pada Jumaah saha eta teh cenah gitu. Duka atuh cenah. Di penasaran. Kayak oge cenah keluar piraku teu keluar cenah kitu nya gitu. Tuh eta saha nu batal. Jadi anu itikaf batal dengan eta. Sebab ieu mah kada keluar. Jadi poe bade istri Rasul mah keluar nanti ke rumah. Jadi katingali. Bila hal itu tidak bisa dilakukan, maka i'tikaf bagi perempuan hukumnya terlarang. Jadi aya nu i'tikaf bawa istri pan bata atuh. Ada di Bandung itu. I'tikaf anak istri dibawa gitu. Bala lagi dari tereh magrib mah sarecing. Da aya eta makannya gratis. Tempat i'tikaf. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah tabaraka wa taala mengisyaratkan bahwa i'tikaf itu dilakukan di dalam masjid. Ada pendapat yang membolehkan beriktikaf di musola, bahkan di dalam musola rumahnya. Namun tidak ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selain di masjid. Keterangan lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengizinkan sebagian istrinya untuk iktikaf di masjid. Nah itu juga jadi dalil. Beliau tidak menunjukkan tempat lain sebagai pengganti masjid. Hal ini mengisyaratkan bahwa tempat iktikaf itu adalah masjid. Ada pula yang berpendapat bahwa masjid-masjid yang dimaksud adalah 3 masjid yang terkenal, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tetapi keterangan yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Aisyah menjelaskan bahwa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid jami'. Dalam sebuah riwayat yang munqati tadhaif dijelaskan bahwa masjid yang dimaksud adalah yang ada muazinnya. Adi muadzin orang biasa ke mana? Damang teh. Oh. Nya kada di Laungok. Yang ada muadzinnya serta imamnya tidak sembarang orang. Nah ini tapi hadisna dhaif, tapi memang lebih baik begitu. Ulah saha wae nu adanna teh. Pan aya nu adan teh. Saha wae jangan diberi izin. Engke nu ieu mah kieu adanna teh. Nu asratu hurumina naum nu ieu henteu tuh pan jadi masalah. Ulah katingali wah ieu cenah rajin padahal eta teh puntennya ODGJ dia adan pan riweuh. Dia jangan sembarangan. Di Masjid PP itu aya SK imamna teh di SK-an.
Waktu i'tikaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tetapi beliau pernah pula iktikaf pertengahan bulan Ramadan dan mengqadha iktikafnya pada bulan Syawal. Karena di suatu bulan Ramadan beliau meninggalkannya. Nah, biasa setiap bulan, setiap Ramadan gitu. Tapi Ramadan terakhir kalau tidak salah beliau meninggalkannya. Alasannya ini. Nah, kita baca atas namanya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Apabila selesai sholat subuh beliau masuk ke tempat iktikafnya. Kata rawi, Aisyah minta izin untuk beriktikaf, maka beliau mengizinkannya. Kan rumah Aisyah mah naplok gitu kadinya. Keluar di masjid ke bumi. Kemudian ia membuat tenda. Hafsah mendengar hal itu. Hafsah itu istri Rasul. Ia pun mendirikan tenda. Didengar pula oleh Zainab. Wah, ini saingan ibu. Lalu ia pun membuat tenda yang lain. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat subuh, nah, jadi pada waktu subuh berikutnya dia keluar di tenda Rasul. Jadi Rasulnya pakai tenda. Beliau melihat ada 4 tenda. Katanya, apa ini? Lalu diberitahukan kepadanya tentang mereka istri-istri beliau. Jadi nggak ada tenda nama orang lain. Katanya lagi, buat apa mereka melakukan ini? Apakah mencari kebaikan? Itu teh bahasa tulisannya, ndak upami bahasa lisan mah teh kitu ndak neken eta teh. Kantanan upami ku bahasa Sunda mah nanaonan ieu teh. Oh. Eta bahasa lisan. Nanaonan ieu teh? Ek neangan kahadean. Nah, gitu. Bongkar tenda-tenda ini tuh. Dibongkar itu teh. Aku tidak mau melihatnya lagi. Kemudian dibongkar tenda-tenda tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan itu tidak iktikaf. Jadi alasannya teh eta. Sehingga beliau iktikaf di 10 terakhir di bulan Syawal. Kita juga boleh apabila tiap tahun iktikaf. Hai kitu mengasakali eta rapisan ngalih ke bulan Syawal. Adapun batas minimal dan maksimal lamanya i'tikaf di kalangan para ulama berbeda pendapat karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu. Ada yang berpendapat minimalnya 1 hari semalam. Bahkan ada pula yang menyatakan seorang termasuk i'tikaf walaupun hanya sejenak diam di masjid, tetapi harus dibarengi dengan niat cicing gitu, niis gitu tah. Niatna teh sanes hareudang tapi niat i'tikaf. Demikian pula perbedaan pendapat tentang batas maksimal. Tetapi pada umumnya Rasulullah SAW beriktikaf selama 10 hari. Jadi Rasulullah i'tikafnya 10 hari. Kalau tidak 10 hari seperti yang kemarin baru 2 hari itu dibatalkan. Jadi harus 10 hari. Bisa 8, nah, atau nabi piralian. We anu ganjian unggonya. Pan aya geningan nya anu ganjil teh upami pas pan kadang-kadang mah siam teh nya nu ieu Senin ngawitanana nu ieu Salasa sok nu mana tah upami saur nu ngawitan Senin teh ganjil tapi anu ngawitan Salasa mah genap. Sedangkan yang membatalkan i'tikaf adalah keluar dari tempatnya kecuali untuk memenuhi kebutuhan buang air, berwudu, makan dan minum, itu pun bila tidak ada yang mengantarkannya. Dalam riwayat Abu Daud, Aisyah Ummul Mukminin menerangkan, sunnah atas orang yang beriktikaf adalah tidak menengok orang yang sakit. Sekalipun tetangga tengok batal. Walaupun orang tua batal, tapi kade ada orang tua mah ditengok, wajib i'tikaf. Nah sunat menghadiri jenazah. Oh iya saya pernah itu 2009
anak saya masuk rumah sakit, teh pangmayarkeun heula ka Haji Ayep teh, bang dibayar kudu mayar deui tah, batal itikafnya. Menyentuh dan mencumbu istri dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sangat. Tadi ayat di masjid mananya di Bandung, saya juga dapat laporan. Jadi itikaf itu nama hayang ulud cenah, aduh nyatos taraweh teh kalaluar gitu arudud. Si abdi teh makruh atuh. Dan tidak ada itikaf kecuali dengan siam tuh. Jadi orangnya harus siam. Dan tidak ada itikaf kecuali di masjid jami. Masjid jami itu nu aya muadina yang dipakai Jumaah. Fadilah itikaf. Satu, dengan itikaf kita akan leluasa zikir kepada Allah. Masjid adalah tempat yang paling baik untuk menyebut nama Allah dan salat maktubah atau yang wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fiha qulubu wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dari mendirikan salat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Nah, itu dalilnya. Fadilah itikaf. 2, ada 7 orang yang mendapatkan perlindungan pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Ada 7. Nah, saya di sini tidak akan menerangkan yang 7. Yang kemarin sudah ya, yang nomor 1, yang nomor 5, yang nomor 6. Nah, di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung di masjid. Jadi hatinya tergantung di masjid, dia punya apa? Pikiran ke masjid, ya salat hayang di masjid gitu. Di rumah sah, di mushola sah. Tapi kalau di masjid beda lagi pahalanya. Kan punya niat berjamaah. Sekalipun tidak ada yang berjamaah atau masbuk, tapi tetap saja itu lebih baik di masjid. Langkahnya juga dihitung ya. Nah, atau orang yang ningali masjid teh kabita gitu. Kantanan masjid nu sae sigananya aduh cayeuna rawaseun gitu. Urang mah ningali kayak aduh sigana mun ngagoler nikmat cenah tadi ke bulan Ramadan. Eta pikiranna teh kana hees eta mah. Tapi aya di aya nu pikiran lagi ningali masjid saya, wah mun ni masjidna sae cenah pasti sendana sae kencrengna oge ageung. Ya abdi pan aya masjid di ditu nya. Da eta mah kencreng di dinya teh diampihan ku DKM teh. Ular goler we kitu. Suun ka dinya teh. Malah masuk aya anu teu syarat oge ka dinya kitu kadon kacai unggul. Da kencrengna teh dibawa. Apaleun 2000-an. Padahal mah aya oge nya da teh apa aya nu 50.000 oge ngan ningali masjid lah kieu luak dia 2000-an cenah. Tapi di masjid suka jadi itu sari jadi. Padahal seperti ini. Jadi masjid itu dikunci. Jadi yang salat masbuk teh di luar atau lebih sholat itu di luar. Selain sholat
Yang 5 waktu kalau sudah beres tutup kunci gitu. Tapi kalau luhur mah teu, tati luhur make tambang gitu teh. Aya na CCTV gitu. Saya ngaji di sana kemudian ditanya, Pak DKM kinten-kinten sabaraha eta teh eusina gitu. Aya 3 juta mah cenah Ustaz cenah. Itu can dibuka cenah. Saminggu 3 juta benten sareng kenceng nu kitu. Apaleun teh bangsat mah urang teu apa. Tah eta pikiran lagi ke masjid mah eta oge, tapi yang dimaksud adalah orang yang selalu ingin sholat di masjid. Cari cenah masjid. Jangan masjid rek naon cenah aduh ieu nyeri beuteung pan aya nu kitu teh. Pan di masjid loh gratis teh. Ieu mah hayang sholat di masjid. Kalau melihat masjid, ingat belum sodakoh, jangan masjid, saya belum sodakoh. Supkeun kadinya. Panayanya geningan aya masjid di luar sodakoh. Tapi kena dirantai itu teh. Tapi di bojong soang teh dirantai. Karena kursi jeung kursi nanti aya. Nya kursi butut eta. Pak Haji Ratim kapungkur. 3. Nah, fadilah i'tikaf nomor 3, selalu ikut sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat munfarid, 25-20 derajat kebaikannya. Jadi surgana teh ningkat gitu. Jadi kalau punya dosa teh kehapus. Sebab ini pahalanya besar. Jadi yang dimaksud dengan dosa itu tidak setiap orang yang berdosa besar itu akan masuk neraka. Mungkin saja orang yang berdosa besar itu akan masuk surga. Ada orang yang dosanya kecil asup ke neraka. Misalnya begini, dosanya 10 kilo, tapi ama ibadah 10 kilo langkung 1 gram ke surga. Seperti para sahabat kan katos musyrik eta teh. Ada lagi yang dosana teh ngan 1 kilo. Detik temsega bodoh dosa besar. Ngan ama ibadah 1 kilo kurang 1 gram. Kan neraka. Siapa yang berat ama timbangan baiknya, nah maka dia masuk surga gitu kan dalam surat Al-Qari'ah. Nah ini sholat berjamaah itu terutama Isya dan subuh. Kata Rasulullah eta teh lamun teu hadir salat Isya aya sifat-sifat munafik teh. Tapi alhamdulillah urang mah nya hari bulan Ramadan mah malahan kan bulan Ramadan mah ditingkatkan keimanan teh. Tapi ka naon cenah Ustaz buktina ningkat keimanan eta ge dengan adzan maghrib di antosan. Eta teh ningkatan biasana mah tarangan tosan adannya, nah cacadan deui cara kitu pan. Ari ieu mah magrib teh nepi ka aya anu masjid telatah harita dicarekan. Batur geus adan di acan cenah. Muadina keur ngadakwa we hanapeun mimbar. Pope sanes bulan Ramadan mah dicarekan semangat. 4. Menunggu waktu salat serta didoakan malaikat tuh. Karena tadi mah selalu ikut berjamaah dah didinya di masjid. Ini menunggu waktu salat serta didoakan malaikat. Jadi kalau orang yang i'tikaf itu kan tidak ada pekerjaan, duhur jam 12 teh ya dia dari jam 10 teh sudah wudu, sudah baca Quran, menunggu waktu itu ya. Atau kira sekurang-kurangnya 1 jam sebelumnya itu. Dan itu menunggu waktu sholat. Sesungguhnya seorang di antaramu tetap akan mendapat pahala sholat. Jadi poin-poin sholat itu pahala itu terus saja itu mengisi. Padahal salatnya 1 kali. Selama menunggu salat berikutnya. Ya, misalnya dari maghrib ke isya gitu. Dan para malaikat pun akan mendoakannya. Doanya ini, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah dia rahmat selama belum beranjak dari tempat salatnya
atau sebelum ia berhadas. Wah, didoakeunnya upami ngantosana tebu salapan teh tah. Didoakeunna tidinya sebab dia sudah punya niat akan sholat duhur. Kan orang yang i'tikaf mah tidak ada kerja, biasanya jam 7 teh tidur teh. Jam 7 sampai jam 8 gitu. Beberes, mandi sampai jam 9, dari jam 9 itu sudah menunggu waktu duhur. Itu poin-poin sholatnya itu bertambah. Jadi Islam bijaksana. Bagi orang yang jauh dari masjid, dihitung langkahnya. Yang dekat ke masjid, dah cenah deket masjid tengke we gitu. Ada pahalanya. Di pahala teh menunggu. Ulah kieu untungnya cenah anu jauh ti masjid mah. Dor ngureling heula atuh. Oleh itu jalan dia kita keluar tidinya jalan dia gitu. Tidak begitu. Jadi yang jauh dari langkahnya, yang dekat dari menunggu waktunya. Apalagi Jumaah. Wah, Jumaah mah satu kali hadir yang pertama itu seolah-olah sedekah 40 juta. Jadi aya anu sedekah sa Jumaah 40 juta. Itu aya lah, mun aya oge. Tah 40 juta sedekahkeun sabareh. Nah, kira-kira sabaraha tah? Sabareh teh. Aya 20 juta. Pastikan mah 20 juta. Moal tuh. Tuh, ceuk nu soleh ya moal. 5. Salat lebih khusyuk karena orang i'tikaf tidak akan disibukkan dengan urusan dunia. Pokoknya mah rek salat teh sekalipun boleh bawa HP, rek salat di jam 10 harus ditutup. Da ieu mah atuh rek salat nu i'tikaf teh HP disada batur tereh komat teh. Nya sok sakitu mah wani mah jual we cenah. Telepon gitu. Atuh i'tikafna tidak batamanya ngan mengurangi gitu. Saya kata pareman cenah pareman. Engke dihurungkeun jam 1. Kalau mau. Jadi sebelum sholat teh jam itu teh. Tapi saya pernah itu memeh maghrib dihurungkeun kan nu abdi teh. Nah usah dihurung ieu dahareun can aya cenah teh. Jadi kontak-kontakna kadinya entah gitu. Itu kan bukan untuk bisnis eta mah. 6. Mudah mendapatkan saf yang pertama. Saf yang pertama bagi laki-laki itu lebih baik daripada saf berikutnya. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberi rahmat bagi saf yang pertama dan malaikat akan selalu memohonkan ampunannya bagi mereka. Tuh, didoakan ke malaikat. Malahan ada lagi saf yang pertama itu ya seperti mengorbankan seekor unta. 7. Mudah untuk salat malam. Salat malam di sini adalah salat tahajud di waktu sepertiga malam terakhir. Jadi nu i'tikaf mah salat Isya we wungkul tak gitu. Bubar eta teh. Bubar. Nanti salat nanti jam 1, jam 2 dengan bacaan yang panjang. Menjadi imam teh kenging nu panjang, icirian. Eta tarawih cirian. Entak abdi mah kapake. Saha cenah imamna sarahmat wah cenah ka masjid kumaha cenah ka hartos sanes ka hartos sakedap paronok gitu. Jadi kalau mau malam gitu kecuali jadwal jadwal ceramah gitu, saya hanya sholat Isya saja. Sholat Isya itu jadi imam, setelah itu sahawe jamaah ka payun. Tidak usah berjamaah nanti teh. Jadi ancal-ancalan gitunya. Coba masjidnya dipoekan. Pokoknya mah sahdu. 8. Dengan meninggalkan kesibukan mencari harta dan kepentingan keduniaan, maka seseorang akan bertambah zuhud. Tengemutan lebaran, tengemutan mudik, itu zuhud. Tapi ulah kieu
Kan aya kemarin daftar itikaf ditolak ku abdi. Hayang itikaf di Masjid Ustad cenah ke heula ieu teh jauh-jauh teuing. Naon maksudna? Ternyata saya di bumi mah eta pun bojo sok nagih wae cenah kitu. Cek sim kuring teu meunang. Sebab memberi nafkah atau tidak ada izin dari istri itu, memberi makan anak istri itu kan wajib, itikaf mah sunat. Ditambah zuhud itu. Mu'takif itu akan tetap di masjid dan tidak disibukkan dengan bisnis. Ya walaupun ada bisnis, ya paling nu nagih THR. Jadi begini, ada yang saya cenah abdi itikaf ngabdi bisnis. Bapak itu sudah 70 tahun. Coba urusan bisnis mah diserahkan kepada anak-anak. Apalagi dia itu mau ibadah haji. Jadi pada ibadah haji itu bingung sebab dia perusahaan kumaha gitu. Jangan percaya ka budak. Nah, saat sekarang dipantau saja dari masjid. Sok pasrahkeun segala sesuatunya. Asa hariwang ya teh. Suatu saat juga akan ditinggalkan. Nah, teh hariwang mending ayeuna teh. Jadi ada terlihat. Setelah itu dia menyatakan ternyata oleh anak saya lebih sukses. Oh, dia itu jadi ibadah haji oge tenang. 9. Memelihara siam dari perbuatan yang akan membatalkannya. Siam itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan mata, telinga, lidah, dan hati pun harus ikut siam. Pemi di masjid PP kapungkur nggak enak mantep, pan kapungkur mah can aya pagar, can aya tangkalan, ieu ku kaca unggul dikitukeun teh tukang sate, tukang gorengan, goreng jajal itu teh gitu. Coba sengit kan dia. Saur santri teh, Ustad cenah, eta santri buka kahayang. Abdi mah hayang jeung goreng bebek cenah. Loba kahayang teh nya sok pancing abdi teh mun hayang dahar jeung nanaon nyarita. Ya abdi mah. Kapungkur ge aya. Pokona kieu pami hayang dahar, lapar, segaduh artos nyarita ka Ustad. Laras kapungkur. Ustad cenah abdi. Abdi can dahar sarua Ustad ge acan. Nah seru Ustad cenah bebeja ka Ustad nya tos. Aca teh bebeja urang siri duakeun we cenah. Tapi aya atas di pageran jadi teu ningali ka ditu gitu. Teu kaganggu. Nomor 10 melatih sabar, sabar dalam taat dan sabar dalam menahan godaan. 11 menghindari diri dari maksiat. Orang yang berada di masjid tidak mempunyai kesempatan untuk maksiat. Tapi kade eta teh pan maksiat dina HP-na dicana ka masjid. Ku dikontrol eta teh. Tapi dia da barudak teh kontrol ayeuna tinggal mencet pindah kana Quran. Pencet deh pindah ya teh. Tapi insya Allah mau ada niat noge itikaf. 12 mengingat dosa mengharapkan ampunan. Ini sampai ada yang nangis itu. Biasanya kalau malam itu jam 1 teh saha nu ceurik teh gitu ditinggali teh. Dia nangis gitu. Duka ingat karena dosa gitu. Sigana mah ingat karena dosa teh. Sanes teu aya THR. Dan taros ku abdi teh pada negeri saneun abdi mah pada mah biasa cenah gitu. 13 melatih diri mengingat mati. Mu'takif harus menyendiri menghadap Allah seperti hanya ketika ia mati. Karena itu jangan banyak-banyak. Atau kesuruh daftar orang mana telengkong, jelengkong gitu. Ini logam kalogam. Kumaha cenah usah tuangna. Nanti saya bicara kepada persistri. Persistri kan sudah mengerti paboro-boro eta teh. Sebab begini, siapa yang memberi orang yang
siam pahalanya sama. Nah, jadi orang yang memberi orang yang itikaf itu mendapat pahala itikaf. Kalau orangnya sembarangan, siamnya jelek, ya yang itu pahalanya. Itu ada dua. Yang pertama itu siapapun walaupun dia orang kaya. Yang kedua, kalau fidyah itu harus kepada orang miskin. Fidyah syaratnya itu ada miskinnya. Jadi tidak bisa fidyah kanu itikaf. Mungkin tersinggung. Seharusnya orang miskin, tapi mun ayanya miskinnya itikaf, biasanya suka disuruh pulang. Pulang. Sebab mencari nafkah untuk anak istri lebih wajib. Mengingat mati, dan ketika itu kan akan mati juga. Istrina teh datang kadinya, naon kadi kenteng nyerosod. Kan ketika mati juga tidak akan datang ke kuburan, urus saja sendiri. Dan ini harus dilakukan itu. Cobalah setahunnya seberapa hari? 365 teh Masehi, 354 hari, 11 hari kan? 355. Nah, dari 355 teh cobalah 10 hari sisakan. Tapi ulah itikaf sadayana. Kapungkur aya tah. Saya tuh punya teman kolonel purnawirawan. Saat urang Solo tetangga Jokowi. Abdi hayang itikaf, hayang naon cenah Mas? Hayang menang ganjaran siga ustad cenah. Pan Mas tukang catering, kirim bae cenah catering ka dieu. Nyaan cenah. Iya, itu pahalanya lebih banyak. Dia selalu kirim 10. Jadi kalau 10 selama 9 hari itu. 10 berarti 90 kali itu pahala itikafnya. Sebab kan satu kali makan itu sama dengan pahalanya. Ini ada 10 kali 9 kali makan untuk 10 orang. Tapi syarat naon deui cenah, da malum tentara nyarios teh kitu. Kudu nu raos Mas. Nu itikaf cenah olo-olo loba kahayang. Sok we ka dieu hek teu didahar kumaha? Cenah siap. Nah, itu orang yang mengerti ya. Itu abdi kalau ka bapak-bapak abdi teu wantun. Pada bager we kitu anjeunna gitu. 14 membaca Al-Qur'an. Mu'takif tidak punya kesibukan selain berdoa dan membaca Al-Qur'an. Dan memang tidak ada ibadah khusus. Kan dari maghrib ya, malam itu misalnya Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar itu katanya tanggal 27, malam 27. Sekarang juga ada yang sasnyirian. Ustaz, tanggal 27 jangan menerima ada yang lain. Daftar, kemarin daftar di tanggal sabar 27 tutup jawab dia. Nah, pada saat itu mulai dari maghrib tidak ada ibadah khusus, salatnya tetap 3 rakaat maghribnya, rawatibnya 2 rakaat, isya-na 4 rakaat, tarawihna 11 rakaat. Jadi tidak bisa menambah lagi kecuali dia itu berwudu untuk syukur wudu atau tahiyatul masjid apabila dia keluar juga ulah yang keluar asup dia gitu keluar teh kajaman gitu. Itu tidak ada. Yang ada ditambah itu adalah berdoa dan membaca Al-Quran. Berdoa pada amal khususnya ini Lailatul Qadar ya. Kan ini berdoanya selama siam. Jadi Lailatul Qadar itu kan 10 jam. Kan siangnya kita siam itu 14 jam. Dari jam 4 sampai jam 6 ya. 14 jam. Nah itu kesempatan berdoanya banyak. Biasanya orang ngadoa sabaraha jam? Mas? Tapi eta mah ayanya 2 kali abdi mah. Waktu haji sareng waktu eta. Eta anu jami sumping nah. Masihan amplop kana ka abdi teh. Wah.
Berang dibuka atapan ari pikiran usahanya sok lainnya gitu. Wah cerita iya mah ya anu teh ganjaran nu itikaf ganjaran di dunia gitu. Berang dibuka teh kertas eusina teh nyuhunkeun didoakeun. Atuh dah gampil ngadua mah teu kedah nganggo kuota doakeun we ngan teu puguh eta teh saha eta teh sebab tidak ada namanya. Untuk kieu mau didoakeun we cenah. Kertas wungkul mah henteu doakeun we. Nah doa mah da gampil. Nanti ada ya di sini doa di malam qadar cenahnya di mana itu teh? Aya dinya. Hah? Halaman berapa tah? Oh iya, selanjutnya itu 86 doa di malam qadar. Dan baca Quran, Rasulullah SAW biasa membaca Quran sampai tamat sebulan. Bahkan pada tahun terakhir beliau tamat sampai 2 kali tamat. Yang tamat tuh Rasulullah mah tamat nanti karena Qurannya juga belum tamat. Ya, kan terakhir tamat tahun terakhir mah sampai 2 kali. 2 kali teh. 1 kali bareng sang Jibril, yang kedua kali beliau membaca didengar oleh Jibril dan didengar oleh para sahabat. Kalau itu ada orang pendeta yang menyatakan, dari mana ini Quran ini? Ini buatan Muhammad. Dia itu belum baca sebetulnya. Kalau sudah baca mah tidak mungkin itu Nabi Muhammad kata-kata acan itu bisa membuat Quran seperti itu. Tapi sekarang ada pendeta yang menemukan Quran kira-kira zaman dulu Quran itu gitu. Minta dipangmacakeun, ternyata akur. Jadi 1000 tahun lebih lah itu Quran itu teh. Akur jeung Quran nu ayeuna. Nepi ka asup Islam eta pendeta teh. Makanya banyak orang yang masuk Islam karena baca Quran ya. Itu tepan urang mah teu tamat-tamat baca Quran oge gitu. Ya kaelehkeun ku mualaf mah. Kan ada mualaf, kenapa kamu pakai hijab? Ini kan perintah Allah. Kan banyak orang Islam juga yang tidak pakai hijab. Nah, ini mah teu maca Quran dan ini Islamnya itu karena turunan atau lingkungan, ieu mah karena pilihan. Itu beda kualitasnya. Kalau kita ingin berkualitas ya tamatkan Al-Quran. Jadi ada 2 program. 1 program bersama-sama. Nah, yang satu lagi program diri sendiri dan itu harus dibaca. Diupayakan ada apa? Ada terjemahnya. Tenaon maksudnya. Walaupun tidak tamat itu lebih baik daripada tamat tapi kok ngegeleneng we terus tajwidnya dan panjang pondoknya tidak diperhatikan. Eta teh dapat pahala juga walaupun salah bacanya. Tapi yang lebih baik mah tahu apa pesan-pesan Allah di sana. Jadi Allah itu bicara kepada kita itu saat salat, saat baca Quran, dan kita bicara kepada Allah saat salat. 15 lebih leluasa mengisi Lailatul Qadar dengan zikir dan doa. Nah, untuk selanjutnya silahkan baca saja doa di malam qadar dan doanya harus disiapkan ya, dicatat doa teh. Dicatat siapa yang mau didoakan dan jangan sampai ada yang terlewat itu. Itu lebih banyak daripada ngadua di Arafah. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, aduh saya mah tidak punya kesempatan untuk berdoa di Arafah dan daftar haji nage henteu. Walaupun saya daftar haji pan saya usianya udah 60. Paling di Kabupaten Bandung sabaraha 10 tahun? 20 tahun teh 80 lah aya keneh. Karena itu kesempatannya pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu tidak perlu di masjid saja ya. Ngadu amal di mana bebas gitu. Tapi orang yang itikaf ini punya kesempatan. Jadi kesimpulannya itikaf itu sunat dan jangan itikaf semuanya. Dora di itikaf sadayana. Dan jangan sampai tidak ada yang itikaf. Harus ada. Jadi harus saling bantu lah. Yang ini yang itikaf dapat pahala. Kalau ingin ya pahala, jadi dapat pahala.
Insya Allah semuanya akan dapat pahala. Dan semuanya akan mendapat Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu bukan bagi orang yang itikaf, semuanya. Masalahnya ada yang memanfaatkan itu, ada yang tidak. Kan malaikat turun, makanya jumlahnya miliaran. Miliaran akan mengurus manusia. Dalam sebuah keterangan disebutkan itu akan memohonkan doa. Ulah nepi ka eta malaikat teh ngalalangur. Malaikat teh nya lungsur tah Lailatul Qadar ti magrib teh. Can tajil. Nyata tendanya nyata ibu-ibu can tajil. Tulis di balanya keneh. Balanya deui cenah. Keur ngajaran baju. Can salat magrib tuh. Pulang salat magrib hijikeun jeung isya. Teu rawatib. Wah, dicatat ta malaikat arti nu dibut teh. Terus dinya teu tarawih. Ngajaran baju deui. Tadi sih aja. Dicatat ke malaikat teh gitu. Da capek teh nya atuh milarian. Tidur cenah. Masih tidur. Bangun tidur, tidur lagi. Hatamata ya fajr. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak itikaf, cobalah malam-malam itu mah, terutama dari malam. Kalau lihat ganjilnya boleh, jadi ibu-ibu yang bapak-bapak sekalipun tidak itikaf, coba bangunlah pada malam itu. Lebih banyak bangun malamnya. Itu. Tong nonton TV, tong buka HP malam itu mah. Tutup saja. Di piadek dikumpulkan HP itu. Tapi harus aman. Nah, jadi malam itu harus betul-betul dimanfaatkan untuk baca Quran, berdoa gitu. Dan nanti ini bukan hanya orang itikaf, semuanya juga gitu. Jangan sampai malaikat sibuk nu tadi itu ya. Begitu mah keur maca Quran. Punteuna 8 lantaran maca Quran salah. Jeung hartina punteuna 10 tuh kan gitu. Ya, jadi semuanya dapat. Tapi ada yang memanfaatkan, ada yang tidak, dan itu lebih baik daripada seumur hidup kita. 1000 bulan itu 83 tahun, ya. Ada yang sampai 83 tahun ibadah. Dulu itu kan ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau zaman dulu tuh orang itu kan sampai ratusan tahun ya. Iya, katanya Nabi Ibrahim 400, Nabi Musa 250. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Jarang sekali yang lewat. Begitu kata Rasulullah. Nah, kata sahabat, alangkah nikmatnya, bahagianya orang yang hidupnya lama di dunia. Berarti banyak ibadahnya. Gitu pikiran sahabat. Nah, beda jeung urang mun sigana di lo tambahan teh dosa ge nambah teh. Nah, tapi kalau umat Nabi Muhammad dengan Lailatul Qadar itu lebih daripada 83 tahun. Kita kan sudah mengalami, kalau kita usianya 60 berarti lebih daripada 50 tahun kita sudah kan siap. Nah, ini kesempatan terakhir. Ulah kieu tahun payun can niatan bisa keburu maut. Tak sekarang manfaatkan tuh Lailatul Qadar. Baca ini doanya. Ya, ada doa Lailatul Qadar. Ya, sampai di sini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan, silahkan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan semangat kepada kita untuk ibadah dan mengisi Lailatul Qadar. Apakah itu dengan itikaf atau tidak dengan itikaf, tetap harus bangun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, urusan dunia, urusan kehidupan, terutama urusan akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bahaya, apakah itu bencana alam atau penyakit atau apa saja, terutama bahaya api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, anak cucu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
amal ibadah bukan hanya siam saja, tetapi juga ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Qur'annya, tarawehnya, sodakohnya, itikafnya, dan amal baik yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mendengar segala doa dan permohonan kita. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajari kita dengan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.